Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita malam hari ini, meningkatkan tentunya kewaspadaan kita tentang adanya potensi cuaca ekstrim yang terjadi yang juga bisa menimbulkan dampak seperti banjir yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk di Pekalongan, Jawa Tengah. Pak Wali Kota sudah bergabung malam hari ini bersama kita. Pak Wali Kota, bagaimana kondisi terkini di Pekalongan, Pak? Informasinya cukup tinggi juga air banjir yang menggenang di sejumlah wilayah di Pekalongan. Terima kasih. Kondisi banjir di Kota Pekalongan ini untuk sampai saat ini ada kurang lebih 8 kelurahan yang terdampak banjir. Variasi ketinggian air ini adalah 150 cm sampai 20 cm. Ada sekitar 2.400 pengungsi dan 8.692 kurang lebih itu kepala keluarga yang terdampak. Alhamdulillah untuk tadi malam kondisi tidak hujan, jadi dibandingkan hari kemarin, hari ini sudah surut sekitar 20-30 cm, jadi bervariatif. Tapi kondisi sekarang di pengungsi walaupun sudah surut, pengungsi belum berkurang di titik-titik pengungsian yang ada di Kota Pekalongan. Oke, Pak Wali Kota, dengan kondisi banjir yang terjadi di Pekalongan, apakah pemerintah daerah juga sudah mulai melakukan evaluasi, Pak? Apakah kondisi banjir seperti ini sebelumnya sudah pernah terjadi atau ini termasuk yang cukup parah? Iya, sebetulnya kalau untuk Kota Pekalongan ini sudah kurang lebih 12 tahun ya. Kita mengalami ada 2 tipe banjir, banjir air hujan dan banjir air rob. Ya, tetapi di tahun 2022 kita ada penanganan bendung gerak dan penguatan tanggul, anggaran dari pemerintah pusat 1,2 triliun ini alhamdulillah sangat berdampak pengurangan banjir di Pekalongan Utara dan Pekalongan Timur. Tetapi memang yang sekarang kondisinya banjir tinggi ini ada di Kecamatan Pekalongan Barat, itu di Sungai Bremi dan Meduri, ini memang belum ada penanganan yang maksimal. Kalau untuk koordinasi, kita sudah koordinasi dengan BPWS, kita sudah koordinasi dengan provinsi, bahkan kita sudah sampai ke Bappenas untuk mengusulkan bendung gerak dan penguatan tanggul di Sungai Bremi dan Meduri. Oke, artinya Pak Wali Kota sudah bisa di-capture apa yang menjadi penyebab utama dari banjir yang terjadi di Pekalongan kali ini? Mengenai belum adanya infrastruktur yang memadai untuk kemudian menampung air hujan ketika cuaca ekstrim terjadi? Iya, memang ini kalau dampak dibandingkan sebelum tahun 2021 ya, penanganan banjir rob yang di Pekalongan Utara dan Timur, ini 2021 kita terakhir banjir yang paling besar itu ada sekitar 20 kelurahan dari 27 kelurahan di Kota Pekalongan ini terdampak banjir. Kalau untuk saat ini 8 kelurahan, tetapi tingkat ketinggian airnya ini yang paling tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini memang cuaca sangat ekstrim sekali, hujan sangat ekstrim sekali, hampir semalam suntuk seharian. Ini di malam Sabtu kemarin dan malam Minggu. Oke, baik Pak Wali Kota, itu informasi sementara yang bisa kita peroleh dari Pekalongan. Tentu pemerintah daerah juga terus melakukan penanganan. Tapi kemudian dari BMKG, Pak Andri, kita ingin tahu juga bagaimana perkiraan kondisi cuaca yang akan terjadi di Pekalongan dan sekitarnya, Pak. Mungkin juga bisa dijadikan dasar untuk antisipasi. Baik. Sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwa hingga Januari, nanti akhir Januari ini intensitas ataupun potensi curah hujan yang terjadi masih perlu diwaspadai karena masih berada pada fase puncaknya musim hujan di wilayah Jawa termasuk Pekalongan. Lalu juga untuk Pekalongan itu termasuk wilayah pesisir Pantura juga ada ancaman banjir pesisir atau rob. Nah, yang perlu diwaspadai adalah ketika terjadi bersamaan antara meningkatnya ketinggian muka air laut akibat pasang maksimum, lalu juga ada peningkatan intensitas curah hujan. Nah, ini ketika bersamaan, ini yang perlu
artinya kewaspadaan lebih tinggi ya, terutama di Pekalongan nanti. Apalagi ini saat ini sudah memasuki bulan baru tanggal 19 Februari juga kami merilis ada peringatan dini banjir rob di pesisir Pantura termasuk Pekalongan. Sementara juga potensi curah hujan masih meningkat. Jadi Pak Wali Kota mungkin meningkatkan kewaspadaan kesiapsiagaan karena ancamannya tidak hanya dari darat, juga ada dari laut. Ketika dari darat intens curah hujan itu tinggi dan kemudian juga ada air luapan dari laut ya melalui banjirop. Nah ini yang perlu artinya dimitigasi ya lebih lanjut seperti apa, dan tentunya dapat memetakan wilayah-wilayah mana yang rawan. Artinya kan setiap wilayah berbeda-beda tingkat kerentanannya. Jadi demikian mungkin Mbak Ken ya dari BMKG. Jadi hingga akhir Januari ini ya ini intensitas curah hujan masih tetap akan tinggi potensinya, apalagi disertai tadi ada juga ancaman dari banjir pesisir. Apabila ini bertepatan keduanya terjadi, nah ini intensitas akan semakin tinggi. Demikian. Baik, masih ada perkiraan hujan ataupun juga cuaca ekstrim masih berlangsung sampai akhir Januari. Tadi sudah nampaknya disimak langsung oleh Wali Kota Pekalongan. Kita ingin tahu bagaimana kemudian langkah-langkah antisipasi yang sudah disiapkan yang paling tepat untuknya mencegah dampak banjir yang semakin besar lagi. Usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda.